Indonesia 2025 nyari kerja sekarang tuh kayak lari di tempat, udah ngelamar kemana-mana, dari yang sesuai jurusan sampai yang penting asal dapat kerja, udah ngisi formulir panjang, bikin surat lamaran yang katanya harus menarik, ikut tes ini itu sampai wawancara berkali-kali. Ujung-ujungnya cuma dapat balasan otomatis yang bahkan nggak nyebut nama kita. Dan yang lebih nyesek, ternyata kita nggak sendirian. Teman-teman juga ngalamin hal yang sama. Ada yang udah berbulan-bulan, bahkan setahun lebih nganggur. Ada yang akhirnya banting setir jadi pengemudi daring, jualan dari rumah, atau ngerjain apapun yang penting bisa dapat pemasukan. Padahal kalau dilihat sepintas, sekarang ini justru banyak lulusan baru, anak muda semangat, punya mimpi, siap kerja. Tapi kenapa ya? Rasanya justru makin sulit. Apakah ini cuma karena persaingan yang makin ketat? Atau sebenarnya ada hal yang lebih besar yang lagi berubah di sekitar kita? Banyak dari kita mikir, nyari kerja sekarang susah karena lawan kita makin banyak. Padahal masalahnya nggak sesederhana itu. Yang sering nggak kita sadari, dunia kerja sekarang tuh lagi berubah besar-besaran. Kalau dulu satu kantor bisa punya belasan sampai puluhan karyawan buat ngerjain tugas harian, sekarang cukup beberapa orang aja. Sisanya dibantu sama sistem. Contohnya, bikin laporan. Kalau dulu dikerjain manual, dicek satu-satu, sekarang tinggal pencet tombol, semua data langsung dirangkum rapi. Alat bantu kerja sekarang udah makin canggih dan bikin banyak pekerjaan jadi nggak butuh tenaga manusia sebanyak dulu. Belum lagi efek dari masa wabah kemarin. Banyak perusahaan tumbang atau minimal harus ngurangin pegawai. Sampai sekarang pun banyak dari mereka belum pulih sepenuhnya. Jadi belum berani rekrut orang baru. Alih-alih berkembang, banyak usaha sekarang lebih milih bertahan. Jadi ya, nggak heran kalau lowongan kerja makin terbatas. Kalau kita lihat keadaan di lapangan, jumlah orang yang lagi nyari kerja tuh terus nambah tiap tahun. Bukan cuma yang baru lulus sekolah atau kuliah, tapi juga yang udah pernah kerja tapi kehilangan pekerjaan. Bayangin, setiap tahun ada ratusan ribu lulusan baru yang siap masuk dunia kerja. Tapi sayangnya, lapangan kerja yang tersedia gak nambah secepat itu. Bahkan, kadang cenderung menyusut, terutama di sektor-sektor yang dulu jadi andalan. Parahnya lagi, sekarang makin banyak orang yang udah punya pengalaman kerja, tapi rela turun level, ngelamar ke posisi pemula, karena gak ada pilihan lain selain tetap dapat penghasilan. Nah, ini bikin persaingan makin ketat. Yang baru lulus jadi makin susah bersaing, soalnya yang ngelamar bareng mereka tuh bukan cuma teman seangkatan, tapi juga orang yang udah pengalaman bertahun-tahun. Dan perusahaan pun sekarang makin selektif. Mereka maunya karyawan serba bisa, langsung jalan, dan gak perlu banyak dilatih. Hasilnya, banyak orang yang tertinggal sebelum sempat dapat kesempatan. Karena susah banget dapat kerja di tempat resmi, akhirnya banyak orang mutusin buat putar arah. Yang tadinya ngincer kerja kantoran, sekarang malah buka usaha kecil-kecilan, jualan makanan dari rumah, atau cari penghasilan dari internet. Bukan karena mereka nggak mau kerja di kantor, tapi karena peluangnya makin sempit dan kebutuhan hidup nggak bisa nunggu. Akhirnya banyak yang nyoba dagang daring, buka jasa, atau ngambil kerjaan lepas di dunia maya. Tapi ya, jalan ini juga nggak gampang. Nggak ada gaji tetap, nggak ada jaminan, dan semua harus diusahain sendiri. Hari ini rame, besok bisa aja sepi total. Dan rasa khawatir itu terus ada, apalagi kalau punya tanggungan. Meski begitu, banyak juga yang justru nemuin peluang baru dari sini. Mereka belajar dari nol, jatuh bangun, tapi pelan-pelan mulai nemuin pola. Yang penting tetap jalan, tetap nyari celah,
dan gak nyerah meski hasilnya belum besar. Cuman ya, gak semua orang punya keberanian atau tahu harus mulai dari mana. Masih banyak yang bingung atau belum punya keahlian yang pas buat bertahan di jalur ini. Kalau cara lama udah gak berhasil, artinya kita gak bisa terus-terusan ngandelin pola yang sama. Zaman sekarang cuman punya ijazah doang udah gak cukup buat bersaing. Bukan berarti ijazah gak penting, tapi sekarang dunia kerja lebih nyari keahlian. Apa yang kita bisa, itu yang lebih dilihat. Bisa ngedit gambar, ngerti cara bikin tulisan menarik, jago jualan lewat pesan singkat, atau paham cara ngatur keuangan sederhana. Semua itu punya nilai besar. Kalau udah mulai usaha sendiri, coba lebih serius. Pelajari pembeli kita cara promosi yang pas, manfaatin media sosial dengan cara yang efektif. Jangan nunggu semuanya ideal dulu baru bergerak. Kadang, langkah kecil yang kita ambil justru bisa ngebuka jalan besar ke depan. Dan yang paling penting, jangan gengsi, mulai dari bawah. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Yang penting, kita tetap belajar, tetap bergerak, dan berani menyesuaikan diri. Yakin deh, meskipun sekarang berat, selama kita nggak berhenti mencoba, jalan itu pasti ada.